Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Radian Atala dari SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dan juri yang terhormat, kali ini saya sebagai tim pro, saya akan menolak adanya mosi pada siang hari ini, yaitu Dewan ini mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan. Namun, Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki argumen-argumen saya akan membantah beberapa hal yang disampaikan oleh pernyataan tim pro tadi, di mana tim pro menyatakan bahwa keadilan ialah menempatkan sesuatu hal sesuai dengan porsinya. Namun menurut saya penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan itu bukanlah atas dasar keadilan. Sesuai dibilang tim pro tadi, keadilan itu menempatkan sesuatu hal atas dasar atau sesuai dengan porsinya. Jadi yang disamakan itu bukanlah lapasnya namun perlakuannya. Apabila perlakuan lapas tersebut sama dengan terhadap kasus terpidana koruptor dan kasus lainnya yang luar biasa diperlakukan dengan sama, maka itu bisa disebut dengan keadilan. Yang juri yang terhormat, pada siang hari ini saya akan membawakan 3 poin argumen untuk menolak adanya mosi pada siang hari ini. Yang pertama adalah timbulnya kasus baru, yang kedua adalah pandangan masyarakat, dan yang ketiga adalah lemahnya pengawas atau petugas lapas. Dan juri yang terhormat, saya akan menjelaskan satu persatu poin argumen saya. Yang pertama yaitu timbulnya kasus baru. Dengan adanya penyatuan lapas, bisa saja terpidana kasus korupsi tadi justru menyuap petugas lapas atau pengawas lapas yang menjamin bahwa dirinya aman atau tetap aman dalam lapas tersebut walaupun disatukan dengan narapidana kasus-kasus luar biasa lainnya. Dan dengan begitu maka akan menimbulkan kasus baru, yaitu kasus korupsi kembali. Dan bahkan korupsinya ini lebih parah karena dapat dilakukan di dalam lapas. Dan ini mencerminkan apa? Bahwa pengawasan lapas Indonesia sangatlah tidak ketat. Selanjutnya adalah apabila disatukannya lapas koruptor dan terpidana kasus lain, justru juga akan berpotensi menimbulkan kasus pemukulan ataupun penganiayaan terhadap narapidana kasus koruptor tadi, karena disatukan oleh 6-7 orang dengan kasus luar biasa lainnya seperti pembunuhan ataupun pembunuhan berencana dan lain sebagainya yang bersifat berbahaya, dan justru orang-orang tersebut lebih berpotensi untuk melakukan pemukulan terhadap kasus korupsi tadi. Dan orang-orang kasus luar biasa tadi justru lebih dominan di dalam lapas dan akan menimbulkan kasus baru, yaitu penganiayaan di dalam lapas. Dapat dilihat sendiri bahwa pengawasan lapas di Indonesia ini justru dibilang sangatlah tidak sesuai aturan karena tidak ada pengawasan yang ketat. Dan bahkan dengan adanya penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain justru akan menimbulkan kasus baru seperti memungkinkan korupsi di dalam lapas dan terjadinya pemukulan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kasus atau narapidana kasus kejahatan luar biasa terhadap kasus narapidana koruptor. Dan juri yang terhormat, memasuki argumen saya yang kedua, yaitu pandangan masyarakat. Masyarakat lebih percaya apabila melihat langsung. Apabila lapas koruptor dan lapas terpidana kasus lain disatukan, namun masyarakat tidak melihat bagaimana kondisi di dalam lapas tersebut, justru masyarakat juga kurang percaya bagaimana pengawasan di dalam lapas tersebut. Jadi dengan adanya penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain justru merupakan bukan solusi, karena pandangan masyarakat juga tidak akan berubah apabila ia tidak melihat langsung kondisi secara jelasnya yang ada di dalam lapas tersebut, yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa terpidana kasus korupsi dihukum seberat-beratnya. Nah, selanjutnya adalah argumen saya yang ketiga, yaitu lemahnya pengawas atau petugas lapas, di mana dapat dilihat di Indonesia saat ini pengawasan di dalam lapas tidaklah sangat ketat ataupun tidak sesuai aturan. Mengapa demikian? Ya karena dapat dilihat bahwa pemimpin lapas, pengawas lapas ataupun petugas-petugas lainnya di dalam lapas sangatlah mudah untuk disuap, sangatlah mudah untuk disogok hanya dengan rupiah. Dengan begitu maka pengawasannya sendiri akan tidak ketat dan justru memberi kesempatan atau memberi kenikmatan pada narapidana kasus korupsi dan tidak memberikan efek jera. Nah, ini yang disayangkan di Indonesia ini. Jadi menurut saya menolak adanya mosi pada siang hari ini dengan adanya penyatuan lapas, karena itu tidak memberikan efek sama sekali. Karena tetap saja ketua lapasnya, pengawas lapasnya tetap mau disogok,
ataupun gampang disuap dan lain sebagainya. Dan pengawasannya pun terbilang tidak ketat, dan hanya pengawas-pengawas tersebut hanya sekedar menjalankan tugas saja untuk mengawasi lapas dan tidak memperhatikan narapidana yang ada di dalamnya. Dengan begitu, saya sebagai tim kontra sangat menolak adanya mosi pada siang hari ini yang mengharuskan penyatuan lapas koruptor dan terpidana kasus lain atas dasar keadilan, karena beberapa hal tadi seperti perlakuan yang tidak sama, maksudnya pengawas dan petugas lapasnya tetaplah mudah disogok sehingga perlakuan terhadap kasus lain itu berbeda. Nah, apabila disatukan namun petugasnya tetap begitu, nah tetap saja tidak ada hal yang berubah dari pengawasan lapas di Indonesia ini. Selanjutnya, pandangan masyarakat yang tetap tidak berubah apabila tidak melihat langsung kondisinya dan timbulnya kasus baru apabila penyatuan lapas tersebut. Sehingga saya menyampaikan solusi untuk mosi pada siang hari ini, yaitu penguatan dari dalam, yaitu yang dikuatkan adalah ketua pengawas lapasnya, ketua lapasnya, pengawas lapasnya, bahkan petugas-petugas lapasnya yang harus dikuatkan dari dalamnya. Dipilih benar-benar orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, yang harus jujur dan lain sebagainya, agar dapat melakukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sistem pengawasannya. Mau dimanapun narapidana tersebut dipenjara, mau dimanapun lapas narapidana korupsi ditempatkan, namun apabila pengawasannya tidak berubah, maka narapidana korupsi tadi tetap tidak mendapatkan efek jera. Jadi solusi yang saya usulkan adalah pengawasannya yang diketatkan atau ditingkatkan. Yang disamakan bukanlah lapasnya, namun perlakuannya antara narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lain, sehingga semuanya sama-sama merasakan pahitnya penjara dan semuanya mendapatkan efek jera. Dengan begitu masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah telah adil terhadap narapidana kasus korupsi, dan dengan begitu maka korupsi di Indonesia akan menurun, karena telah melihat beberapa contoh orang-orang yang dipenjara karena kasus korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.